Perhatikan, ini adalah materi terkait cacat kelas. Pengertian, definisi cacat kelas, silakan dicatat dan diamati. Selanjutnya adalah breakout Zoom. Silakan anak-anak masuk join di room masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah Bapak tentukan tadi ya. Halo, Assalamualaikum. Ini kelompok 1 ya. Siap. Nah, bagaimana terkait dengan pengerjaan LKPD-nya? Apakah ada yang ingin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah ya, sehat. Pada hari ini kita melakukan pembelajaran daring, mata pelajaran teknik pengelasan busur manual. Materi hari ini adalah distorsi dan cacat kelas. Untuk kawan-kawan yang lain, anak-anak yang belum masuk Zoom, untuk segera masuk Zoom ya. Tolong diingatkan kawan-kawan yang lain melalui grup WhatsApp, tolong di-share link Zoom-nya di WhatsApp. Bapak sudah ingatkan ya ke anak-anak ya melalui grup WhatsApp ya. Link Zoom-nya sudah Bapak share di grup WhatsApp. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, Bapak meminta salah satu siswa untuk memimpin doa pembuka pada hari ini. Silakan Mas Erwin untuk memimpin doa. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Mas Erwin sudah memimpin doa ya. Siapa? Selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran teman-teman ya. Tommy? Siapa? Hadir Pak. Erwin? Hadir Pak. Itu Menda ya? Hadir Pak. Oke, kita lanjutkan. Kepada seluruh siswa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa diharapkan berdiri. Siswa dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini Bapak akan memberikan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Silakan yang mau menanggapi pertanyaan dari Bapak, silakan tunjuk tangan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaanmu hari ini? Pilih gambar ekspresi wajah yang paling mendekati perasaan kalian. Ada yang ingin menanggapi? Siap saya Pak. Saat ini saya sedang mengantuk Pak, karena begadang main game semalaman Pak. Bapak akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, hari ini kita akan menganalisa penyebab distorsi dan cacat kelas dan mengetahui bagaimana cara pencegahannya dan penanggulangannya. Bapak akan memberikan persepsi. Untuk pertanyaan pertama, mengapa cacat kelas atau distorsi dapat terjadi? Pertanyaan kedua, mengapa pencegahan cacat kelas itu penting? Silakan bagi yang mau menanggapi, silakan angkat tangan dan di unmute. Siapa? Erwin. Ya, silakan Mas Erwin. Ya Pak, pertanyaan yang pertama, mengapa cacat kelas atau distorsi dapat terjadi? Cacat kelas dapat terjadi dikarenakan dalam pengelasan seringkali terjadi hal teknis yang kurang diperhatikan saat melakukan pekerjaan pengelasan Pak. Baik dari tahapan langkah kerja maupun parameter las yang digunakan kurang tepat Pak. Terima kasih Mas Erwin. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait dengan penilaian kita hari ini. Aspek yang dinilai pada pembelajaran hari ini ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagi anak-anak, siapkan media, alat, pulpen, pena, dan buku yang dibutuhkan. Silakan disiapkan dulu. Ya. Oke. Terus, terima kasih. Kompetensi materi kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisa penyebab dalam prosedur pencegahan distorsi dan cacat kelas. Jadi pada intinya kalian harus tahu penyebab dari cacat kelas itu dan mengetahui cara-cara bagaimana melakukan prosedur pencegahan dan penanggulangan dari distorsi atau cacat kelas. Pada layar monitor kalian terlihat gambar-gambar kecelakaan kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor keteledoran manusia atau human error, yaitu pada pekerjaan pengelasan. Sebut saja kecelakaan kerja pada jembatan yang ambrol. Itu disebabkan dikarenakan crack. Gambar ketiga, poin ketiga ya, crack ya. Jadi jembatan itu ambrol dikarenakan terjadinya cacat kelas crack. Jadi jika suatu hasil pengelasan mengalami crack, maka kekuatan dari pengelasan tersebut
akan menurun jauh kawan-kawan dan menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi perlu diperhatikan cacat-cacat las yang sekiranya bisa membahayakan baik keselamatan lingkungan maupun keselamatan diri sendiri. Setelah Bapak memaparkan materi tadi, apakah ada pertanyaan? Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok peserta didik menjadi 2-4 orang melalui Zoom meeting. Silakan dilihat kelompoknya masing-masing. Terlihat ya di layar monitor ya. Kelompok 1, Saiful, Tirta, Robi, dan Aris. Kelompok 2, Erwin, Menda, Ahmad. Bapak akan memaparkan video pembelajaran. Silakan diamati dan jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan dan ditanggapi terkait dengan video pembelajaran hari ini. Cacat las merupakan hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat Perhatikan atau ini standar adalah yang materi telah terkait ditetapkan cacat baik las. itu standar AWS, API Pengertian maupun definisi ASTM. cacat las Cacat las ini silakan dicatat dapat dan disebabkan diamati. oleh yang kedua berikut ini adalah adalah cacat porosity. las porosity. Cacat las ini Porosity ada bisa yang terjadi bisa di dilihat secara permukaan visual dan ada juga yang maupun di tidak. dalam logam Nah, pengelasan. seperti yang digambar Jadi, ini. Nah, jadi cacat las dianalisa. porosity ini berbentuk lubang-lubang kecil pada jalur Berbeda las. Ini pada lokasi, permukaan berbeda bisa cara dilihat secara penanggulangannya visual ya kawan-kawan. dan ini di Harap dalam diperhatikan. sila. Oke, demikian pemaparan video pembelajaran dari Pak Birnanda. Ada yang ingin menanggapi atau ingin ditanyakan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak, Erwin, Pak. Silakan Mas Erwin. Apakah cacat las juga memiliki standar acceptance yang bisa diterima, Pak? Atau semua reject ditolak? Terima kasih pertanyaannya Mas Erwin. Jadi cacat las itu ada ketentuannya Mas. Jadi kalau misalkan indikasi, misalkan porositas itu masih masuk sesuai dengan acceptance kriteria dari modul pengelasan atau buku ASME, itu masih diizinkan Mas. Pengelasannya masih diterima. Tapi jika melebihi dari batasan-batasan ketentuan yang ada di buku, maka itu dipastikan di-reject. Oke, Bapak selanjutnya akan membagikan media pembelajaran PPT dan LKPD pada masing-masing siswa. Silakan dilihat di grup WhatsApp, Bapak akan mengirim filenya. Ya, silakan dilihat di grup WhatsApp ya. Itu sudah ada LKPD sekaligus materi bahan ajar pengelasan. Ada PPT, ada bahan ajarnya. Di situ ada LKPD, silakan dilihat. Bisa terlihat di layar monitor ya. Jadi Ada Pak. Jadi ini adalah LKPD pada pertemuan kita hari ini. Tugasnya itu ada 2. Yang pertama ada tes formatif yang berisikan 4 butir soal dan juga ada lembar pengamatan kelompok. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi terkait dengan lembar pengamatan kelompoknya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Siap, tidak, Pak. Selanjutnya adalah breakout Zoom. Silakan anak-anak masuk join di room masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah Bapak tentukan tadi ya. Silakan dikerjakan. Ini kelompok 1 ya. Halo, Assalamualaikum. Ini kelompok 1 ya. Siap ya, Pak. Bagaimana terkait dengan lembar LKPD-nya? Apakah ada yang ingin ditanyakan kelompok 1? Siap saya, Pak. Ya, silakan Mas Tirta bagaimana? Untuk lembar pengamatan kelompok, gambar nomor 3 bisa dijelaskan untuk indikasi catatannya, Pak. Sebelah mana ya? Ya, ini Mas Tirta. Siap, Pak. Jadi pada soal nomor 3 kelihatannya ini kan di permukaan nih, tetapi Anda harus analisa lagi, analisa lebih lanjut. Ternyata setelah dilakukan RA ya ini ya, ini terjadi cacat lasnya di logam lasan. Jadi, lalu kelompok 2 bagaimana terkait dengan pengerjaan LKPD-nya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bisa Bapak bantu? Ya, silakan Mas Menda, ada yang ingin ditanyakan? Pak, mau bertanya. Untuk lembar pengamatan kelompok gambar nomor 1 bisa dijelaskan untuk indikasi cacatnya, Pak? Indikasi cacat lasnya ada di sini ya, ada di samping kanan kiri las-lasan indikasi cacatnya. Nah, ini diperjelas dengan gambar di sebelahnya, gambar kampunya ya. Silakan kalian diskusikan ya upaya-upaya apa saja yang sekiranya bisa dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi cacat las yang ada pada lembar LKPD. Nah, setelah itu, jadi nanti setelah kalian selesai tugas LKPD-nya, kalian fotokan hasil pengerjaan kalian. Nah, silakan
kirim di grup berupa file PDF dijadikan satu. Nanti dikumpulkan di grup. Nanti akan Bapak lihat dan kita akan presentasikan bersama dengan kelompok lainnya. Bisa dimengerti ya? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua tugas LKPD-nya? Siap, sudah Pak. Ya sudah. File PDF-nya silakan dikirim di grup WhatsApp. Ya, ini terlihat ya di grup ya. Ya silakan dikirim di grup WhatsApp. Silakan di print out untuk dibacakan nanti waktu presentasi. Oke, setelah mengumpulkan lembar LKPD sudah Bapak terima, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan, baik tes formatif maupun lembar pengamatan kelompoknya. Akan Bapak share screen di Zoom meeting, silakan kalian. Nah, kelihatan di sini tugas LKPD dari kelompok 1, silakan dipresentasikan. Bagaimana cara mencegah terjadinya distorsi? Cara cegah distorsi. 1. Memastikan take-away las catat. Kedua, ujung benda kerja kuat sebelum dilas. Oke, terima kasih Mas Tirta. Dari penjelasan tes formatif Mas Tirta, ada kelompok lain yang mau menanggapi atau menambahkan hasil analisa dari Mas Tirta? Siapa? Dari kelompok 2, Pak. Oh, silakan dari kelompok 2, Erwin ya. Ya. Mau menambahkan yang jawaban nomor 1, bagaimana cara mencegah terjadinya distorsi? Ampere yang digunakan tidak terlalu besar dan tinggi, Pak. Ya, itu untuk nomor 1. Nomor 1. Dan untuk nomor 2, dalam cacat las over sputter, bagaimana langkah pencegahannya agar hasil las yang kita dapat sesuai standar? Tambahannya, Pak, elektroda di oven sebelum dilakukan pengelasan. Oke, terima kasih kelompok 2 yang diwakili oleh Mas Erwin. Bagus sekali ya ditambahkan hasil analisanya ya. Aplaus untuk Mas Erwin. Nah, itu adalah link Google Form, silakan dibuka ya, dikerjakan. Bapak akan beri waktu untuk mengerjakan post test. Sudah dikerjakan post testnya masing-masing? Sudah, Pak. Selesai, Pak. Sudah selesai ya. Akan Bapak lihat pengerjaan kalian di Google Drive. Ya, bagus sekali ya. Ada yang dapat nilai 90, ada yang 70, 80, dan 100. Jadi setelah kalian mengerjakan post test, Bapak akan melakukan refleksi pembelajaran terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu distorsi dan cacat las. Terlihat di layar monitor, apa yang dapat kalian pahami dalam materi pembelajaran kali ini? Ada yang bisa menanggapi? Yang saya pahami dalam pembelajaran kali ini adalah cacat las ternyata dapat mempengaruhi terhadap lingkungan sekitar, Pak. Selanjutnya, materi pembelajaran atau topik mana yang menurut kalian paling sulit dipahami? Silakan siswa yang lainnya. Siapa? Erwin, Pak. Menurut saya yang paling sulit dipahami adalah saat kita menganalisa cacat las, Ya, Pak. benar sekali ya yang dikatakan baik dari Mas Farel atau Mas Erwin. Jadi cacat las itu bisa berdampak pada lingkungan sekitar, kawan-kawan. Jadi tolong diperhatikan betul langkah kerja, tahapan-tahapan yang dikerjakan, upaya penanggulangan dari cacat las, karena itu bisa menyebabkan hal yang kecil bisa menjadi skala yang lebih besar atau bahkan sampai dengan kecelakaan kerja. Silakan kalian pelajari materi kita untuk pertemuan selanjutnya, yaitu terkait dengan WPS atau Welding Procedure Specification. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu siswa memimpin doa penutup pada materi pembelajaran hari ini. Silakan Farel, pimpin doa penutup. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pembelajaran daring hari ini. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh live Zoom masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan